Back again with another stationery haul. Dan kali ini aku dapat banyak banget pen, highlighter, dan brush pen. Dan ini semua dari Kenko Stationery. Yang pertama ini dual tip metallic watercolor markers. Dia ada brush tip dan juga fine tip. Berikutnya adalah gel pens and a lot of them. Dan sebenarnya aku suka banget sama gel pen ini. And here are some markers juga. Ada highlighters juga. Dan yang paling terakhir ini adalah dual tip highlighter yang menurut aku worth it banget guys. Jangan lupa langsung cek Kenko Stationery ya. Hari ini aku pengen rekomen kalian beberapa stationery dari toko Sinar Mega. Yang pertama ini Snowman brush pen yang 24 piece per set. Menurut aku brush pen ini tuh cocok untuk pemula dan harganya juga worth it. Plus dia varian warnanya juga banyak guys. Next ini Chance gel pens. Yang pertama ini yang rainbow color. Kalian bisa lihat tintanya itu agak warna-warni gitu ya. Dan ini yang macaron series, dia itu warna pastel. Plus pennya ini pigmented banget, aku suka. Berikutnya adalah Zebra ST1 gel pen. Ini tintanya benar-benar gak nge-smudge pas abis aku highlight, jadi dia bagus. Terus ini Joico Simo gel pen. Menurut aku dia juga lumayan nyaman dipakai, sama tintanya juga lumayan bagus. Berikutnya adalah Pentel Ener gel pen. Dia mempunyai fast drying ink juga, jadi pas kalian highlight dia nggak bakal nge-smudge. Yang paling terakhir adalah Artline Decorite. Aku suka banget sama warnanya, apalagi yang metallic. Untuk barang-barangnya semua linkin bio ya. Setelah sekian lama aku nggak beli stationery, akhirnya aku mau ngeracunin kalian sama stationery yang aku beli ini di Shopee kemarin. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak gak isinya apa? Kayaknya udah pada tahu ya aku beli apa. Nah, jadi di sini aku beli Joico Color Pen yang set 36. Sebelumnya itu aku punya set yang 12 tapi udah habis, jadi aku beli lagi yang baru. By the way, karena aku beli yang set 36, jadi harganya itu jadi jauh lebih murah. Waktu itu aku beli kalau nggak salah nggak sampai 50.000, dan kalian udah dapetin warna sebanyak dan sebagus ini loh. Highlighternya juga isi 12 dan dual tip, harganya 37.500. Warnanya juga cantik-cantik. Ya kali kalau nggak bawa correction tape, ini harganya cuma 6.000 aja. Siapa sih yang nggak tahu Joico Art Gel? Ini pulpen murah the best, harganya cuma 2.500. Nggak lupa ada Pentel Caplet, pensil kesayanganku sejak SD, ini harganya 12.000. Tahu nggak, penghapus kayak gini tuh biasanya harganya mahal, tapi ini cuma 7.500 dan udah dapet refillnya. Semuanya aku beli di Shine Plaza, langsung klik link di bio ya. Semuanya aku punya rekomendasi binder dan notebook yang bagus nih. Kalau yang ini namanya transparent binder, dan kalau kalian beli ini di dalamnya tuh sudah ada 5 divider gitu dapat. Terus ada loose leaf, dan ini banyak banget loose leafnya juga, kualitasnya super oke. Bindernya ini juga unik, cara bukanya tinggal ditarik aja, terus kalau misalnya mau ditutup tinggal didorong lagi, dan ini bahannya plastik jadi nggak sakit kalau kena tangan. Kualitas kertasnya pasti oke punya. Ini 80 GSM, warnanya ivory. Kalian juga bisa beli satu pack, harganya 25.000 aja. Nih, tadi aku udah nge-swatch pakai beberapa brush pen dan hasilnya nggak tumbuh sama sekali. Lanjut, sekarang kita ke notebooknya. Notebooknya ini dilengkapi dengan tali supaya nanti kalau misalnya isinya penuh nggak gampang kebuka gitu. Aku baru aja nge-swatch di notebooknya dan hasilnya udah kalah oke untuk sebuah notebook. Jadi kalian bisa langsung cek aja Instagramnya di SBY Stationery. Hai semuanya, hari ini aku bakal kasih lihat barang-barang yang berguna banget untuk sekolah. Barang-barang pertama itu yang dipakai untuk nyatet. Di sini udah ada notebooknya dan juga ballpointnya. Ballpointnya kelihatan imut banget kan? Dan ini juga enak loh dipakainya. Untuk buku catatannya sendiri aku pilih yang ukurannya B5 karena menurut aku ini adalah ukuran yang paling pas. Selain itu kertasnya agak kuning sedikit, jadi nggak terlalu menyerang mata dan kertasnya juga tebal. Kalian bisa lihat aku udah pakai ballpoint gel dan juga pakai stabilo, tapi nggak ada yang tembus sama sekali. Selain itu ballpointnya juga enak banget dipakai, sama sekali nggak macet-macet.
Barang selanjutnya yang menurut aku penting banget dan kalian harus punya adalah planner. Karena planner itu bisa banget yang namanya ngebantu untuk time management dan memastikan bahwa kita nggak ada tugas ataupun hal penting yang kelewat. Di sini aku sendiri ada pakai dua. Yang pertama adalah monthly planner. Sesuai namanya, kalau monthly planner itu untuk jadwal bulanan, dan aku juga ada pakai color code supaya lebih gampang aja waktu ngeliatnya. Tapi selain monthly planner, aku juga ada pakai weekly planner. Dan alasan kenapa aku pakai dua adalah karena menurut aku lebih gampang. Di weekly planner ini aku bisa ngeplan hal-hal secara lebih spesifik, dan seperti yang bisa kalian lihat, di sini aku juga pakai kode warna yang sama kayak di monthly planner aku. Dan barang terakhir yang juga pastinya gak kalah penting itu adalah notepad yang kecil kayak gini. Ini tuh lucu banget, bisa kalian lihat sendiri desainnya, motifnya itu total ada 4 dalam satu buku. Dan karena dia itu bermotif, menurut aku kelihatan lebih menarik dan bikin aku kepengen lebih merhatiin atau membaca. Nah, notepad ini aku pakai untuk tulis hal-hal yang lebih mendetail. Misalnya, aku ada tugas untuk diskusi kelompok, dan aku bakal ngelis hal apa aja yang perlu aku lakuin dalam diskusi itu. Dan itu dia untuk semua barang-barangnya. Linknya ada di bio ya. Halo, karena di platform Instagramku banyak yang nanya tentang rekomendasi storage estetik, jadi mari kita bahas tuntas ya. Pakai apa saja sih aku ketika menaruh semua barang-barang yang ada di atas meja belajarku? Barang pertama yang aku punya adalah jumbo box file dari Bantex Indonesia. Warnanya putih, bentuknya trapesium, yang di antara kedua sisinya ada wadah untuk menaruh banyak sekali barang di dalamnya. Cara pakainya gampang, tinggal lipat bawahnya dan voila! Jadi, lanjut barang yang kedua, aku kemarin sempat beli Bantex display book ukuran A4, warna hitam, terdapat 10 pocket di dalamnya. Di bagian depan terdapat selipan untuk menaruh nama agar mudah dibawa kemana-mana dan gak gampang hilang. Biasanya aku pakai storage satu ini untuk menaruh piagam, sertifikat, akte kelahiran, SKUN, dan file-file penting lainnya. Di urutan ketiga, aku punya Bantex document file, warnanya bening transparan, memudahkan kita untuk melihat isi di dalamnya. Di sisi kanan dan kiri terdapat tali yang menjaga agar isi barang di dalamnya tidak berceceran, alias safety. Kalau dibuka, bentuknya persis seperti amplop. Namun yang membedakan adalah dokumen file ini berukuran A4 dan bermuatan banyak. Biasanya aku menyimpan catatan-catatan lama yang sekiranya masih bisa dipakai dengan dokumen file ini. Berikutnya aku punya dua binder dari series yang sama, namanya multi-ring binder batik series dari Bantex Indonesia. Satu ukuran B5 terdapat 26 ring dan satu lagi ukuran A5 terdapat 20 ring. Ukuran B5 aku punya yang warna krem, di bagian dalam depan dan belakang terdapat aksen batik yang menciri khaskan kesan tradisional modern menjadi satu. Binder ini dilengkapi dengan ring besi, begitu pula dengan binder ukuran A5, bedanya hanya di bagian warnanya saja. Binder A5 ini aku punya yang warna hijau telur asin. Setiap pembelian binder sudah termasuk 5 type divider dan 25 sheets loose leaf sesuai ukuran dengan ketebalan yang gak tanggung-tanggung, yaitu 80 GSM. Oke, lanjut barang berikutnya. Di sini aku punya multi hole zip pocket dari Bantex Indonesia yang ukuran B5. Warnanya transparan dan enaknya lagi multi hole zip pocket ini bisa dimasukkan ke dalam binder karena terdapat bolongan yang pas dengan binder yang kita punya. Jadi, ketika kita bingung punya barang atau catatan yang sekiranya mudah luntur, bisa disimpan di dalamnya. Membantu banget bukan? Barang terakhir yang aku beli adalah loose leaf ukuran B5. Jarak antara garis ke garis adalah 7 mm. Aku beli yang bergaris dengan ketebalannya 80 GSM dan terdapat 50 sheets kertas di dalamnya. Pertama kali aku coba kertas ini benar-benar enak dipakai untuk nulis, nggak licin ataupun keset, pas untuk teman-teman yang pilih-pilih soal beli bahan kertas. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung cek bio aku. Di situ aku udah sematkan link untuk memudahkan.